Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi dan rekan saya Mahardika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah sebuah topik yang krusial dalam industri pariwisata, yaitu menentukan strategi harga produk wisata. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa harga tiket wisata bisa berubah-ubah? Yuk kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada 3 hal utama yang ingin kita capai setelah menonton video ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menganalisis faktor internal dan eksternal. Yang kedua, kalian dapat mengklasifikasikan berbagai strategi harga. Dan yang terakhir, kalian mampu mengevaluasi penerapan strategi harga melalui studi kasus nyata di lapangan. Nah, untuk memulai, coba kalian renungkan sejenak. Jika Anda melihat 2 paket wisata ke destinasi yang sama, namun satu paket jauh lebih mahal dari yang lain, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda mengenai layanan yang akan didapatkan? Simpan jawaban kalian, karena ini berkaitan erat dengan materi kita hari ini. Sekarang, kita masuk ke pembahasan. Penentuan harga atau pricing merupakan salah satu strategi penting dalam pemasaran produk wisata. Harga tidak hanya menentukan keuntungan suatu destinasi, tetapi juga mempengaruhi persepsi wisatawan terhadap kualitas layanan. Dalam industri pariwisata, harga harus disesuaikan dengan karakteristik produk wisata yang bersifat tidak berwujud, musiman, dan sangat mudah dipengaruhi oleh permintaan pasar. Setelah memahami pentingnya harga, sekarang mari kita lihat apa sebenarnya komponen yang membentuk harga sebuah paket wisata. Penentuan harga produk wisata adalah proses menetapkan nilai atau biaya yang harus dibayarkan wisatawan untuk memperoleh layanan wisata tertentu. Harga tersebut mencakup berbagai unsur layanan seperti transportasi, akomodasi, konsumsi, tiket masuk wisata, hingga pelayanan pemandu wisata. Lalu, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal, menarik wisatawan baru, mempertahankan wisatawan, menghadapi persaingan pasar, dan membangun citra produk wisata. Namun, kita tidak bisa asal menetapkan harga. Ada faktor-faktor yang harus kita timbang terlebih dahulu. Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi keputusan ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi biaya operasional, target keuntungan, dan kualitas layanan yang diberikan. Sedangkan faktor eksternal seperti daya beli wisatawan, harga pesaing, kondisi ekonomi, dan musim wisata atau high and low season. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tadi, mari kita pelajari strategi apa saja yang bisa kita terapkan. Yang pertama ada strategi penetapan harga. Ada beberapa strategi populer yang sering digunakan. Yang pertama, cost-based pricing, merupakan strategi penentuan harga berdasarkan total biaya yang dikeluarkan perusahaan ditambah keuntungan yang diinginkan. Strategi ini termasuk metode paling sederhana dan banyak digunakan oleh usaha wisata kecil maupun menengah. Yang kedua, demand-based pricing, merupakan strategi harga yang ditentukan berdasarkan tingkat permintaan pasar. Jika permintaan wisatawan meningkat, harga akan naik. Sebaliknya, jika permintaan menurun, harga dapat diturunkan untuk menarik konsumen. Yang ketiga ada market skimming pricing. Cara menetapkan harga produk baru dengan harga yang tinggi pada awal peluncuran, lalu secara bertahap diturunkan seiring berjalannya waktu. Strategi ini biasanya digunakan untuk produk yang dianggap unik, kualitas tinggi, atau memiliki teknologi baru, sehingga ada konsumen yang rela membayar lebih mahal untuk menjadi pengguna pertama. Dan yang keempat, ada market penetration pricing. Cara menetapkan harga produk baru dengan harga rendah sejak awal peluncuran, agar cepat menarik banyak pembeli dan memperoleh pangsa pasar yang besar. Strategi ini cocok digunakan pada pasar yang sensitif terhadap harga, di mana konsumen lebih tertarik membeli produk dengan harga terjangkau. Yang kedua, ada strategi penyesuaian harga produk wisata. Yang pertama ada discount and allowance pricing.
Strategi ini dilakukan dengan memberikan potongan harga kepada pelanggan tertentu sebagai bentuk penghargaan atau mendorong pembeli. Misalnya, pelanggan mendapat diskon karena membeli dalam jumlah banyak, membayar lebih cepat, atau membeli produk di luar musim ramai. Cara ini membantu perusahaan meningkatkan penjualan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua ada segmented pricing. Pada strategi ini, perusahaan menetapkan harga berbeda untuk kelompok pelanggan yang berbeda, meskipun produknya sama. Contohnya seperti tiket bioskop yang memiliki harga khusus untuk pelajar atau lansia. Tujuannya agar produk wisata menjangkau lebih banyak segmen konsumen sesuai kemampuan dan kebutuhan mereka. Yang ketiga ada psychological pricing. Strategi ini memanfaatkan cara konsumen melihat harga secara psikologis. Contohnya harga 99.900 sering dianggap lebih murah dibandingkan harga 100.000. Harga yang tinggi juga kadang digunakan untuk memberikan kesan produk lebih mewah dan berkualitas. Dan yang terakhir ada promotional pricing. Perusahaan menurunkan harga untuk sementara waktu agar konsumen tertarik membeli lebih cepat. Strategi ini sering digunakan saat flash sale, diskon hari besar, atau promosi khusus. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan dan menarik minat perhatian pelanggan. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat bagaimana strategi ini diterapkan di Indonesia. Dalam dunia pariwisata Indonesia setelah pandemi, strategi harga menjadi sangat penting dan harus menyesuaikan kondisi pasar. Pada musim ramai seperti libur sekolah, Idul Fitri, atau hari Natal, banyak tempat wisata menaikkan harga karena jumlah pengunjung meningkat. Contohnya ada Pantai Kuta, Gunung Bromo, dan dunia fantasi yang menerapkan harga lebih tinggi saat permintaan sedang besar. Strategi ini dilakukan agar pendapatan meningkat ketika jumlah wisatawan sedang ramai. Sebaliknya, saat musim sepi pengunjung, hotel dan biro perjalanan biasanya memberikan diskon atau paket wisata murah untuk menarik wisatawan. Contohnya seperti promo staycation, potongan harga pemesanan lebih awal, atau paket liburan hemat. Tujuannya agar tingkat kunjungan dan okupansi tetap tinggi meskipun jumlah wisatawan sedang menurun. Kemudian untuk penjelasan terkait studi kasus akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Nah, setelah teman-teman menyimak pembahasan terkait materi menentukan strategi harga produk wisata, apakah teman-teman sudah paham? Nah, saya ada contoh pertanyaan ini untuk teman-teman jawab. Menurut teman-teman, apakah strategi penetrasi pasar itu cocok untuk wisata alam yang terpencil? Jika cocok, jelaskan mengapa strategi tersebut cocok. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait studi kasus yang bisa teman-teman pelajari yang berada di Taman Pintar Yogyakarta. Taman Pintar menentukan harga tiket tidak secara sembarangan, tetapi berdasarkan beberapa pertimbangan penting. Ada 4 hal utama yang diperhatikan, yaitu sasaran harga, tujuan harga, target pasar, dan strategi harga. Sasaran harga digunakan untuk menentukan arah penetapan harga, misalnya agar banyak pengunjung datang, dan tujuan harga berhubungan dengan apa yang ingin dicapai oleh destinasi tersebut. Lalu, ada target pasar yang menjelaskan siapa saja yang menjadi sasaran pengunjung. Dan terakhir, strategi harga adalah cara yang digunakan agar harga bisa bersaing dengan tempat wisata lain. Jadi harga tiket Taman Pintar sudah disusun sesuai kondisi pasar dan kebutuhan pengunjung. Lalu, ada sasaran penetapan harga yang dilakukan oleh Taman Pintar. Taman Pintar menganut sasaran W-orientasi yang terbagi menjadi 2, yaitu berorientasi pada penjualan dan berorientasi pada status quo. Nah, pada status penjualan, harga dibuat terjangkau agar lebih banyak orang datang dan membeli tiket, seperti anak sekolah, keluarga, dan wisatawan umum. Dengan begitu, jumlah pengunjung bisa meningkat. Nah, sedangkan berorientasi pada status quo,
Harga dibuat agar tetap bisa bersaing dengan tempat wisata lain. Misalnya, tiket perahu di Taman Pintar lebih murah dibanding tempat lain, sehingga pengunjung merasa lebih hemat dan tidak mudah berpindah ke tempat lain. Nah, setelah melihat studi kasus yang ada di Taman Pintar Yogyakarta, kita dapat menganalisis secara sederhana destinasi Taman Pintar. Taman Pintar Yogyakarta menggunakan strategi market penetration pricing dengan menetapkan harga tiket yang relatif murah agar dapat menarik banyak pengunjung. Strategi ini dipilih karena target utamanya adalah keluarga, pelajar, dan rombongan masyarakat umum yang umumnya memiliki anggaran terbatas untuk wisata edukasi. Selain itu, lokasi Taman Pintar yang berada di kawasan ramai membuat persaingan dengan tempat wisata lain cukup tinggi, sehingga harga terjangkau menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Dengan harga tiket sekitar 14.000 sampai dengan 25.000 per orang, Taman Pintar berhasil menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya. Walaupun dengan harga tiket yang rendah, jumlah pengunjung yang besar membuat pendapatan tetap tinggi. Harga yang terjangkau juga membuat pengunjung merasa puas dan lebih sering merekomendasikan tempat ini kepada orang lain, sehingga promosi dari mulut ke mulut menjadi sangat efektif. Namun, strategi ini juga memiliki tantangan tersendiri. Harga yang terlalu murah dapat membuat sebagian orang menganggap kualitas atau fasilitas layanan yang ada di Taman Pintar itu berarti kurang baik. Selain itu, ketika pengunjung sudah terbiasa dengan harga murah, pihak pengelola akan lebih sulit menaikkan harga di masa depan jika ada masalah dengan biaya operasional. Oleh karena itu, Taman Pintar dapat meningkatkan harga secara perlahan dengan tetap menambah fasilitas dan layanan serta meningkatkan kualitas fasilitas dan layanannya. Misalnya, dengan menyediakan paket wisata tambahan, workshop edukasi, atau eksperimen sains, agar pengunjung merasa mendapat nilai yang lebih baik dari harga yang dibayar. Kemudian ini ada soal yang bisa dikerjakan oleh teman-teman. Ada 10 soal pilihan ganda dan 3 soal HOTS. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil, strategi harga produk wisata harus disesuaikan dengan karakteristik produk wisata, serta faktor internal seperti biaya, keuntungan, dan kualitas layanan, dan faktor eksternal seperti daya beli, pesaing, dan faktor musim liburan. Lalu, yang kedua, terdapat berbagai strategi yang dapat dilakukan oleh destinasi wisata, antara lain cost based, demand based, market skimming, dan penetration pricing. Nah, Taman Pintar Yogyakarta berhasil menggunakan strategi penetration pricing untuk menguasai pangsa pasar wisata edukasi. Lalu yang ketiga, dalam praktik pariwisata, kombinasi strategi dapat dilakukan oleh suatu destinasi. Misalnya, penetration pricing diterapkan di awal destinasi tersebut dibuka, lalu beralih ke demand based pricing saat high season seperti musim liburan, agar dapat meningkatkan pendapatan dan dengan tetap mempertahankan pengunjung. Namun hal tersebut harus dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan dan melakukan inovasi terhadap paket wisata. Lalu ada referensi yang kami gunakan. Nah, itu tadi adalah pembahasan materi terkait menentukan strategi harga produk wisata. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat terserap dengan baik oleh teman-teman. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.